Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mensimulasikan prosedur teknik pengujian kualitas tanah untuk dijadikan perkebunan. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Nadila Putriani sebagai narator dan tim saya yaitu Muhammad Fikri sebagai konsumen, Novita Ramadhani sebagai petugas lab, Nur Afifa Amelia sebagai manajer, Noval Aditya sebagai PPC 1, Muhammad Zuran sebagai PPC 2, dan Mutia Syamharira sebagai analis. Pada suatu hari, ada pemilik tanah ingin menjadikan area tanah miliknya sebagai perkebunan. Ia ragu apakah tanah ini aman dan dapat dijadikan perkebunan. Maka dari itu, ia pergi ke suatu perusahaan dan memberitahu niat dan tujuannya ke sana. Setelah itu, konsumen dan petugas laboratorium berbincang-bincang mengenai data dan biaya yang dibutuhkan dalam pengujian tersebut. Permisi, selamat siang. Maksud kedatangan saya ke sini untuk berkonsultasi mengenai tanah saya yang berada di Jalan Endah, Malino, Sulawesi Selatan. Tanah tersebut berlokasi tepat di belakang rumah saya dalam keadaan banyak sampah. Tanah tersebut akan saya gunakan sebagai perkebunan. Maka dari itu, saya menggunakan jasa perusahaan Anda untuk menguji kandungan fosfor tanah milik saya. Baiklah, tapi sebelum itu Anda harus mengisi data-data sebagai konsumen dan juga biaya yang ditanggung oleh Anda untuk melakukan pengujian ini. Setelah semua data-data dan biaya untuk pengujian tanah tersebut disepakati, maka petugas laboratorium meneruskan permintaan ke manajer laboratorium yang berkaitan dengan sampel yang akan diuji. Permisi dan selamat siang, Bu. Hari ini ada salah satu konsumen yang datang. Beliau datang untuk meminta kita menguji kandungan fosfor tanahnya yang ingin ia jadikan perkebunan. Baik, saya periksa data-datanya terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan mengkonfirmasi apakah kita dapat melanjutkan pengujian atau tidak. Iya, Bu. Kalau begitu, ini data-data yang telah diisi dan disepakati oleh konsumen tersebut. Oke, saya telah memeriksa semua data-datanya. Saya menerima permintaan konsumen tersebut dan kita akan melanjutkan pada proses pengujian. Baik, Bu. Terima kasih atas keputusannya. Setelah petugas lab menemui manajer, petugas lab kembali menemui konsumen. Data-data Bapak kami terima. Selanjutnya petugas kami akan mengambil tanahnya. Setelah dianalisis, kami akan memberitahu apakah pH tanah Bapak bisa dijadikan perkebunan. Jika ada masalah, silahkan datang kembali. Baiklah, terima kasih. Keesokan harinya, setelah menerima permintaan dari konsumen, manajer langsung menugaskan kepada PPC atau petugas pengambilan contoh pergi ke lokasi tersebut dan mengambil sampel yang akan dianalisis. Selamat pagi, hari ini akan dilakukan pengambilan sampel untuk uji fosfat pada tanah dari salah satu konsumen. Maka dari itu, persiapkan alat-alat yang akan kalian gunakan dan pergi ke tempat pengambilan sampel. Baik Bu, kami akan mempersiapkan semuanya lalu pergi ke tempat pengambilan sampel. Kemudian PPC menuju ke lapangan untuk pengambilan sampel. Tanah yang ingin diambil berlokasi di Jalan Endang, Malino, Sulawesi Selatan. Luas dari perkebunan ini kurang lebih 10 x 20 meter. Sebelum melakukan sampling, adapun yang dibutuhkan adalah dokumen dan APD yang sesuai. Alat yang digunakan dalam melakukan sampling adalah ring sampling, penggaris, dan scope. Adapun step dari prosedur sampling yang pertama itu ratakan dan bersihkan permukaan tanah dari rumput atau serasa. Yang kedua itu letakkan tabung di atas permukaan tanah secara tegak lurus dengan permukaan tanah. Yang kemudian dengan menggunakan balut kecil diletakkan di atas permukaan tabung. Tabung ditekan sampai 3/4 bagian masuk ke dalam tanah. Letakkan tabung lain di atas tabung pertama dan tekan sampai 1 cm masuk ke dalam tanah. Gali tabung menggunakan
menggunakan alat dengan menggali ujung harus lebih dalam dari ujung tabung agar tanah di bawah tabung ikut terangkat. Iris kelebihan tanah bagian atas terlebih dahulu dengan hati-hati agar permukaan tanah sama dengan permukaan tabung. Setelah permukaan tanah sama dengan permukaan tabung, tutuplah tabung menggunakan tutup plastik yang telah tersedia dan cantumkan label di atas tutup tabung bagian atas contoh tanah yang berisi informasi kedalaman, tanggal, dan lokasi pengambilan contoh tanah. Pengangkutan contoh tanah. 1. Contoh tanah dalam tabung tertutup plastik disusun di dalam peti atau kotak yang terbuat dari kayu atau karton dengan tumpukan maksimum 4 buah tabung contoh. 2. Di bagian dasar peti dan di atas contoh tanah diberi pelindung dari gabus atau bahan lain untuk mengurangi getaran selama pengangkutan. 3. Contoh dalam peti dikirim ke laboratorium menggunakan angkutan darat, laut, atau udara. Untuk pengiriman melalui pos atau jasa pengiriman lain, sebaiknya digunakan peti dari kayu. Setelah melakukan pengambilan sampel, selanjutnya PPC menyerahkan sampel tersebut ke analis. Setelah sampel diterima oleh analis langsung menganalisis sampel tersebut. Cara menguji kandungan fosfor pada tanah yaitu dengan menggunakan spektrofotometri UVV. Baik peralatannya yaitu neraca analitik, gelas arloji, hot plate stirrer, botol semprot atau labu semprot, spektrofotometer UV-vis, kuvet, pengaduk, labu ukur, gelas beaker, pipet ukur, propipet, pipet volume, corong, cawan porselin, oven, desikator. Bahan yaitu HNO3, amonium molybdat vanadat, amonium metavanadat, asam sitrat, kalium dihidrogen fosfat, dan kertas saring. Cara kerja yang pertama, pembuatan deret standar fosfat. Ditimbang 0,09583 gram kalium dihidrogen fosfat anhidrat, lalu ditambahkan 250 ml Aquades. Kemudian dilarutkan, diaduk, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan dihimpitkan menggunakan Aquades. Ya, jadilah larutan standar P2O5 1000 mg per liter. Kemudian di dalam labu ukur 100 ml dimasukkan 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, dan 5 ml larutan standar P2O5 yang sudah dibuat tadi. Lalu ditambahkan 50 ml Aquades dan 5 ml amonium molybdat vanadat. Kemudian dihimpitkan dengan menggunakan Aquades. Jadilah deret standar P2O5 dengan konsentrasi masing-masing 0, 10, 20, 30, 40, 50 mg per liter. Selanjutnya, penentuan fosfor dalam contoh. Ditimbang 2 gram contoh ke dalam 6 gelas beker, lalu ditambahkan 10 ml HCl 10%. Dididihkan selama 1 jam hingga mendapat 2,5 ml ekstrak. Lalu ditambahkan asam sitrat 2%, 5 ml larutan contoh dimasukkan ke dalam labu ukur, lalu ditambahkan 5 ml amonium molybdat vanadat ke dalam masing-masing labu ukur dan ditambahkan Aquades hingga mencapai garis. Selanjutnya penentuan akurasi.
2 gram contoh ditambahkan 0,5 ml standar P2O5. Dididihkan selama 1 jam. Didapatkan 2,5 ml ekstrak. Tambahkan asam sitrat 2%. Lalu 5 ml amonium molibdat vanadat. Dan ditambahkan Aquades hingga garis. Selanjutnya prosedur pengukuran. Optimasi panjang gelombang 380 sampai 420 nanometer. Pengukurannya terdiri dari pengukuran deret standar, pengukuran absorbansi contoh, dan selanjutnya analisa data. Analisis data untuk penentuan konsentrasi fosfor dalam sampel tanah yaitu sebagai berikut. LOD dan LOQ, penentuan kadar air dan faktor koreksi air, penentuan presisi, dan yang terakhir penentuan akurasi. Hasil ini jauh lebih tinggi daripada syarat kandungan fosfor dalam tanah, yaitu sebesar 60 ppm. Setelah analis menganalisa sampel, kemudian hasil diserahkan kepada manajer. Permisi Pak, saya ingin menyampaikan hasil analisa sampel tanah dari perkebunan milik Bulbul. Hasil analisanya menunjukkan bahwa kadar fosfor dalam sampel tanah tersebut adalah sebesar 153,2364 ppm. Baik, saya akan menyerahkan hasil ini kepada petugas lab. Setelah analis menyerahkan hasil analisis ke manajer, manajer langsung memberitahukan hasil tersebut kepada petugas lab. Selamat pagi, ini adalah hasil pengujian tanah milik Pak Bulbul yang telah dianalisa. Baiklah, Setelah petugas lab mengetahui hasil pengujian tanah dari perkebunan milik Muhammad Fikri, petugas lab langsung menyampaikan hasil tersebut ke konsumen. ini hasil pengujian yang telah dilakukan oleh perusahaan kami yang telah disahkan oleh kepala lab. Mohon dilihat terlebih dahulu, jika ada masalah silahkan hubungi kami. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.